Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita bakal bandingin 3 cold wallet atau hardware wallet yang biasanya dipakai sama investor gede kayak whales yang kriptonya banyak. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, jadi kita udah beli 3 wallet yang paling murah dari brand-brand ini karena tujuannya biar semua orang bisa pakai karena hashtag kita sekarang semua bisa kripto. Nah, jadi di sini kita punya Ledger Nano S, terus kita punya Trezor Model 1, sama kita punya SafeWell S1 hardware wallet. Oke guys, kita langsung mulai dari Ledger Nano S. Ini pertama disclaimer guys, ini video unboxing gue pertama kali, jadi mohon maaf nih kalau ada kaku-kaku atau ada yang kurang dikit. Nah, jadi ini baru dibeli guys, masih disegel, kita buka dulu, bismillah. Di sini kayak nggak ada gunting, nggak ada cutter, jadi kita pakai tangan aja. Udah lebih laki, Nah ini dia boxnya guys, udah gue lepas plastiknya, segelnya, langsung aja kita buka. Jadi untuk bukanya itu di slide ke atas guys. Kalau pertamanya agak keras emang, tapi ya intinya bakal langsung kelihatan kayak gini nih guys. Wait, nah ini guys. Ini isinya adalah hardware walletnya. Nih guys, bisa dilihat hardware walletnya itu bentuknya kayak USB. Nih makanya kalau orang-orang bilang hardware wallet atau cold wallet itu bentuknya kayak USB, biasanya mereferensikan Ledger Nano, antara Nano S atau Nano X. Nih bisa dilihat, ini ada tulisan Ledgernya, nih tampilannya emang kayak USB banget, dan ini ada beberapa tombol. Tapi kita lihat dulu di dalamnya ada apa aja. Nah terus di dalamnya ini ada catatan nih, kayak semacam notebook, kayak kalian beli HP lah. Ada panduannya, terus juga ada kayak guide-nya, sama aja ya. Ada panduan sama guide-nya. Nah ini ada beberapa lembar guys, jadi ini adalah 2 panduannya. Kalau misalnya kalian belum pernah pakai, bisa langsung lihat ini biar lebih detail, tapi nanti bisa bikin video lagi kalau mau lebih detail. Terus ini ada ya panduannya juga buat recovery atau kayak semacam kalau misalnya seed phrase kalian hilang. Nah, di baliknya ini adalah note buat kalian nyatet seed phrase kalian atau kata kunci yang terhubung sama ledger atau wallet kalian. Jadi ini nanti bakal dikasih kayak 24 kata yang intinya harus ditulis, dan nanti kalau misalnya mau make atau mau mindahin wallet ini ke wallet lain isinya, itu kalian harus ingat 24 seed phrase ini. Nah terus di dalamnya ini juga ada kabelnya guys, dan ini tuh kabelnya ya lumayan fancy sih, karena ini pertama ini kabelnya bukan kayak sekedar karet atau plastik biasa, tapi ini ada kainnya. Terus ini ada detailingnya nih guys, di sini colokannya ini ada tulisan, ini ada logo Ledger guys kalau kalian kelihatan. Dan ini tuh adalah colokan biar bisa nyalain si cold wallet ini atau hardware wallet ini. Karena hardware wallet atau cold wallet itu bedanya sama hot wallet kayak MetaMask atau Solana wallet. Itu tuh kalau misalnya yang kayak gini, cold wallet ini tuh kalau mau dipakai harus dikonek ke PC atau komputer atau HP dulu. Jadi biar terkonek ke internet, karena ini tuh jadinya biar lebih aman, jadi nggak selalu terkonek ke internet, jadinya kemungkinan untuk diretasnya itu semakin kecil. Jadinya itu fungsinya kabel ini guys, untuk dipakai. Nah terus di luar ini ada kayak semacam gantungan-gantungan kunci, biar ininya nggak gampang hilang. Terus ini juga ada kayak semacam strap, atau ya biar bisa diikat ke misal pouch kalian atau tas kalian. Dan ini juga ada detailingnya nih, keren sih, karena ada logo Ledger lagi di sini guys. Nah oke, next guys, yang agak ribet juga nih packagingnya, karena kalau SafeWell ini nggak pakai plastik, jadi kita yang ribet-ribet dulu. Yang kedua adalah Trezor Model 1. Ya, Trezor Model 1. Nah, Trezor Model 1 juga kotaknya ya lumayan enteng tadi seperti yang gue bilang, dan ini ada segel plastiknya, jadi kita buka dulu. Jadi ini segelnya agak lumayan lebih ketat sih, jadi ada 2 kayak semacam stiker nih kalau dilihat di sini. Ini harus diklotok dulu, klopek, apa sih bahasanya, pokoknya harus dibuka dulu lah. Jadi kita mohon bersabar. A few moments later. Nah guys, jadi ada 2 orang yang udah nyoba buka ini dan semuanya gagal. Jadi ini salah satu yang emang keren banget sih kotaknya, berarti ini security-nya terjaga lah dari penipuan. Jadi kayaknya emang kalau mau buka tuh harus dirobek guys, dan harus niat dikit. Oke, nah ini kita bisa lihat udah mulai kebuka, alhamdulillahnya udah bisa masuk. Ini kita keluarin semua isinya karena nggak bisa dibuka dengan normal. Nah jadi ini sama kayak Ledger tadi, ini ada pengaman busanya buat walletnya, dan ini bisa dilihat Trezor ini sangat kecil dan sangat tipis guys, dan ini dia ada plastik covernya nih. Nah ini kalau udah kita buka aja langsung, dan ini tampilannya hampir sama lah. Ini stikernya taruh sini deh. Ini intinya buat ngelindungin layarnya di sini, dan ini bakal kita bahas nanti. Nah di luar ini kita dapat beberapa hal nih guys. Yang pertama adalah kabelnya. Nah kabelnya
ini relatif kurang sih, lebih jelek dibandingkan Ledger karena ini ya masih plastik, terus ya kayak standar lah kayak charger USB biasa. Terus tapi di sini juga ada gantungan kunci yang buat buat nyantolin ini si tresornya ke misal tas kalian atau pouch kalian, dan di sini tuh ada detailnya juga, ada tulisan tresornya juga, jadi ya lumayan keren lah detailnya. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa stiker. Nih stikernya banyak banget, ada 1 2 3 4. Nah, terus di sini sama kayak Ledger tadi ada semacam panduan dan juga tempat buat nulis seed phrase kalian, 24 seed phrase kalian nih. Nah, mantap guys, kita masuk ke yang terakhir yaitu SafePal S1 Hardware Wallet. Asik bule. Nah, jadi ini relatif lebih gampang, tapi kalau kalian suka security harusnya atau keamanan itu lebih bagus yang boxnya si Trezor tadi, itu gila sih bukanya susah banget. Nah, tapi ini ada beberapa stiker yang mengamankannya, jadi kayak label SafePal-nya juga. Nah, mungkin buat kalian yang bingung sambil gua nyoba buka, kan SafePal itu adalah software wallet, tapi kenapa tiba-tiba ada hardware wallet? Nah, itu adalah inovasi baru dari SafePal, di mana mereka sekarang bikin SafePal hardware wallet yang ada beberapa jenis, tapi yang paling rame dan yang paling murah tuh, enggak sih, yang paling rame itu adalah ini. Nah, ini tips buat kalian di rumah, kalau misalnya mau unboxing, siapkan cutter atau gunting at least. Nah, terus di luar gunting dan cutter, siapkan mental, karena ini agak keras guys. Nah, digocok dikit nanti keluar tuh, bener kan? Dan kalau udah keluar langsung tarik aja. Dan ini adalah kotaknya, nih paling elegan sih menurut gue desainnya. Asik. Nah, ini adalah SafePal S1 Hardware Wallet. Jadi di dalamnya tuh adalah walletnya, terus juga ada busanya buat pengaman tapi nggak bisa dicopot. Dan di dalamnya lagi tuh ada kabelnya juga. Jadi bedanya kalau misalnya ini tuh kalau mau connect, nanti kita bakal jelasin lebih lanjut, tapi dia tuh nggak harus connect ke komputer melainkan ke HP. Nah, ini adalah kabel untuk ngecharge-nya guys, karena ini nggak harus selalu nyolok, alias bisa di-charge dan bisa dipakai langsung. Nah, ternyata busanya bisa diambil guys, dan di dalamnya ini ada beberapa user manual sama plastik yang isinya kayaknya kain untuk ngelap ini si SafePal-nya ini. Nah, ini juga ada beberapa stiker guys, ada 2. Nah, ini user manualnya atau panduannya cuma 1 yang intinya adalah barcode doang, di scan nanti bisa ngelihat panduannya di HP. Terus ini ada 3 kayak semacam kertas yang intinya buat nulis seed phrase kalian tadi, sama kayak wallet-wallet sebelumnya. 24 seed phrase-nya bisa ditulis di 3 kertas ini. Nah, jadi ini bisa dilihat guys, udah kita buka, udah kita jajarin menghadap kalian, semoga bisa melihat. Jadi sekarang kita bakal bandingin dari tampilan dan kenyamanan dulu. Kita mulai dari Ledger dulu guys. Jadi Ledger ini bentuknya tuh kayak USB guys. Jadi kalau kalian tahu USB jadul nih, bentuknya pasti ada yang bisa dibuka kayak gini kan. Nah, ini tuh hampir mirip lah, tapi dia konekinnya tuh nggak nyolok langsung, alias dia harus pakai kabel. Kalau USB kan langsung coblos, kalau ini harus pakai kabel. Nah, terus kalau ini sendiri tadi kalau misalnya kalian lihat nih kan ada layarnya guys, dan layarnya ini nanti bisa dinavigasi atau kayak optionsnya tuh dipilih melalui 2 tombol ini guys. Layarnya ini tuh sebesar 128 kali 32 pixel. Nah, jadi ini relatif yang paling kecil lah dibanding lainnya. Nah, terus kita lanjut coba bandingin sama yang Trezor. Nah, kalau Trezor ini layarnya agak lebih gede guys, tapi ini tuh intinya kalau mau nyala harus dicolok juga. Terus nanti kalau udah dicolok, ini tuh bakal cuma kayak buat setup aja, dan nanti mayoritas operasionalnya itu akan dilakukan di komputer, berbeda dengan Ledger ini yang bisa dilakukan di sini juga. Nah, terus ini layarnya tuh relatif lebih gede juga guys, karena ini 128 kali 64 pixel. Jadi relatif lebih gede dari ini. Nah, terus ini juga ada 2 tombol buat navigasi di awal doang, nggak selengkap ini. Terus kita move on ke yang lebih besar, atau ini juga paling berat. Nah, jadi kalau SafePal ini agak berbeda guys. Jadi dia tuh bukan hardware wallet atau cold wallet yang kayak 2 ini, tapi dia tuh adalah semacam penyambung dan penyimpan seed phrase doang atau kata sandi kalian. Nah, jadi caranya di sini kalian tuh ada kamera guys. Jadi kalian bisa nyalain, di mana ada tombol power di sini dan ada tombol navigasi di sini. Layarnya juga yang paling gede karena ini buat mengakomodir kamera. Nanti kameranya di sini tuh munculnya tampilannya di sini. Nah, terus ini layarnya tuh segede 240 kali 240 pixel. Jadi ini paling gede dibandingkan 2 yang ini guys. Nah, ini intinya tuh kenapa dia ada kamera, karena dia tuh kalau mau menggunakan harus dikonek ke wallet SafePal, dimana dia tuh kameranya digunakan untuk scan barcode yang ada di aplikasi atau HP kalian yang menggunakan SafePal. Nah, terus nanti dari HP kalian atau aplikasi kalian juga harus nge-scan barcode, yang barcode-nya itu ada di sini nanti ditampilin kalau udah nyala. Nah, terus kita masuk ke sisi keamanannya guys. Kita mulai dari Ledger dulu. Kalau misalnya Ledger ini tuh yang relatif paling aman karena dia bergerak dengan dual chipset. Nah, jadi dual chipset tuh maksudnya di dalam hardware wallet ini atau cold wallet ini tuh ada 2 chip.
Yang pertama chipnya itu adalah chip yang bersifat closed source. Jadi source code-nya atau kayak semacam coding operasionalnya itu nggak bisa dilihat orang-orang, cuma bisa oleh Ledger doang. Nah yang closed source ini tuh digunakan untuk menyimpan seed phrase kalian. Jadinya untuk dihack orang lain tuh lebih susah lah. Nah terus chip yang satu lagi, karena ini dual chipset, yang chip satu lagi itu adalah chip yang open source untuk beroperasinya lah. Karena open source itu nyambung ke blockchain-nya langsung. Jadinya bisa terlihat transaksinya oleh blockchain itu sendiri. Jadinya ini yang paling aman sih kalau dari sisi keamanan. Nah terus kita move on ke Trezor Wallet. Kalau Trezor Wallet dia pakai satu chip aja. Dimana chipnya ini tuh ya digunakan untuk menyimpan seed phrase kalian dan juga digunakan untuk operasionalnya itu sendiri. Dan keduanya bersifat open source. Jadi source code-nya itu ada di misal GitHub atau di internet lah intinya. Jadi kalau misalnya ini ya relatif amanan ini sih karena ini closed source. Terutama terhadap hacker yang biasanya memanfaatkan open source-an. Nah terus kalau dari sisi keamanan untuk SafePal S1 hardware wallet ini tuh sebenarnya setelah di-connect ke aplikasi atau ke HP kalian ini cuma digunakan untuk menyimpan seed phrase kalian. Jadinya ini relatif aman lah karena seluruh operasionalnya tuh bukan di sini kayak yang dua ini tapi langsung di aplikasi. Kalau kedua ini tuh langsung nyambung ke aplikasi di komputer tapi kalau ini ke HP. Nah, jadi di sini gue mau lanjut bandingin dari sisi berapa jumlah kripto yang bisa disimpan di sini, terus kecocokan sama smart contracts dan aplikasi, dan yang terakhir harga. Nah, langsung guys, yang pertama ini adalah Ledger. Jadi kalau Ledger sendiri ini adalah tempat penyimpanan kripto terbanyak. Jadi kripto yang tersedia di Ledger Live atau Ledger Wallet ini itu tuh paling banyak karena di sini tuh tersedia lebih dari 1.800 kripto yang bisa disimpan di Ledger Live dan di Ledger Nano ini. Nah, kalau di Trezor ini lebih sedikit guys karena di sini tuh yang tersedia cuma sekitar 1.700 kripto aset. Nah, jadi ini tuh lebih sedikit dari ini yang 1.800 lebih, di sini 1.700 lebih, jadi beda tipis lah, tapi banyakan di sini. Nah, kalau yang ini tuh sekarang masih menyimpan sekitar 1.000 kripto aja, dan ini rata-rata yang cocok tuh adalah token atau koin yang ekosistem Binance Smart Chain atau Binance, karena ini SafePal adalah buatan Binance, jadi mayoritas kripto yang bisa dan aplikasi nanti yang bisa disedia di sini itu adalah yang turunan dari Binance Smart Chain. Nah, terus kita balik lagi guys ke Ledger kalau misalnya dari sisi kecocokan sama smart contracts dan aplikasi. Nah, jadi mayoritas turunan dari ERC20 smart contracts atau token yang intinya dibentuknya di Ethereum itu bisa masuk ke sini guys. Jadi kayak Harmony, terus juga Solana, terus Binance Smart Chain, ya ini semua bisa masuk ke sini. Terus juga di sini tuh Cardano juga bisa masuk dan Bitcoin juga bisa masuk. Jadi intinya di sini tuh bisa menyimpan 2 sampai 4 aplikasi wallet blockchain lah. Jadi yang blockchainnya beda-beda tuh bisa di sini. Nah, terus Ledger ini juga cocok sama Windows, Linux, Android, Mac sama iOS. Jadi semua rata-rata software tuh yang paling umum bisa connect ke sini lah. Nah, kalau Ledger Nano S ini intinya tuh dia bisa cocok dengan banyak wallet, lebih tepatnya 24 wallet. Jadi kalau misalnya kalian inget tuh kayak aplikasi wallet tuh contohnya MetaMask dan lain-lainnya. Ini tuh ya salah satunya yang cocok di Ledger ini. Jadi di luar 24 aplikasi wallet itu, Ledger juga punya aplikasinya sendiri namanya Ledger Live. Nah, kalau Trezor ini tuh nggak selengkap Ledger sendiri karena dia cuma tersedia sekitar 16 aplikasi wallet, termasuk aplikasinya sendiri yaitu Trezor. Nah, terus dia juga ada satu kekurangan nih guys dari kecocokan smart contracts di mana dia nggak bisa nyimpan ERC721 yaitu smart contracts untuk NFT atau token NFT. Nah, katanya sih sekarang belum bisa, tapi katanya di GitHub sekarang udah ada yang develop source code atau kayak codingannya untuk biar bisa nyimpan NFT di wallet ini. Tapi sekarang belum di launching secara resmi, jadi kita tunggu aja. Nah, terus Trezor ini juga sama kayak Ledger, dia juga cocok sama Windows, Android, Mac, iOS, sama Linux. Nah, terus kalau ini ya agak kurang sih dibandingin dua ini karena ya dia cuma cocoknya sama aplikasi SafePal alias dia cuma bisa nge-scan. Nah, terus juga token yang bisa digunakan di sini tuh rata-rata adalah token Binance Smart Chain seperti yang gue bilang sebelumnya. Jadi, kalau misalnya kalian penggiat ekosistem micin di Binance Smart Chain ini tuh cocok lah. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka BSC eceran atau BSC micin atau ya BSC token in general, kalian ya prefer kedua ini sih. Nah, terus sekarang terakhir guys, yaitu harga. Ini adalah hal yang sensitif untuk kalian yang menunggu pasti. Jadi kalau dari sisi harga, gue lupa. Jadi kalau Ledger, kalau misalnya kalian sadar tadi tuh yang paling lengkap, tapi ini emang yang paling mahal guys. Kalau misalnya kalian mau beli dari penjual resminya, yaitu di websitenya, itu tuh harganya $59. Tapi kalau misalnya kalian mau beli di reseller, kayak di Tokopedia atau Shopee, itu tuh harganya sekitar 900.000 sampai 1,5 jutaan. Nah, jadi ini sangat beragam dan ini tapi paling mahal dan paling lengkap lah. Nah, terus kita masuk ke Trezor guys. Ini Trezor tuh harganya juga menengah. Jadi dia kalau di websitenya langsung atau website resminya itu sekitar $55.
Jadi 55 US dollar. Nah, jadinya kalau di website resmi ya ini harga paling menengah, tapi kalau di website kayak Tokopedia atau Shopee, balik lagi marketplace Indonesia, ini dijual sekitar 1,5 juta sampai 1,3 juta. 1,3 juta sampai 1,5 juta. Jadi ya range-nya nggak beda-beda karena banyak yang cari untung sendirilah. Oke, terus yang terakhir adalah SafePal. Nah, ini yang paling murah guys, karena seperti yang kalian tahu, ini tuh cuma buat ya scan doang, tapi bedanya juga nggak jauh karena ini kalau di website resminya itu sekitar 49,99 US dollar. 49,99 US dollar. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di website Indonesia kayak Tokopedia atau Shopee tadi balik lagi, itu tuh harganya di sekitar 900.000 sampai 1,2 jutaan lah. Nah, sekarang penentu guys. Kalau menurut gue pribadi, balik lagi gue sih paling prefer Ledger. Nah, kenapa gue pilih Ledger? Karena gue emang udah agak-agak bias sih, karena gue nyaman. Gue pribadi pakai Ledger juga, tapi versi yang lebih bagus, yaitu Ledger Nano X. Jadi kalian perlu ketahui kalau ini semua tuh punya versi yang lebih bagus. Kalau ini itu adalah versi yang lebih bagus dan lebih mahalnya adalah Ledger Nano X. Nah, kalau ini yang paling mahalnya atau lebih mahalnya dan lebih bagusnya itu adalah Trezor model T. Nah, kalau ini tuh variasinya beragam banget. Jadinya tapi kalau paling lengkap dan paling umum sih SafePal emang yang ini. Nah, sebagai penutupnya mungkin kalian bertanya, kenapa sih sebenarnya gue harus pakai cold wallet atau hardware wallet ini? Nah, jadi biasanya tuh yang pakai adalah whale guys, dimana transaksinya tuh biasanya di atas ya 1 miliar lah atau 100.000 US dollar. Nah, jadi kenapa mereka pakai kayak gini? Pertama, karena yang gue bilang di awal tadi, kalau misalnya kalian pakai cold wallet, itu tuh lebih susah dihack dibanding pakai hot wallet kayak MetaMask dan lain-lainnya. Kenapa? Karena ini kalau misalnya mau dipakai tuh harus dikonekin ke internet. Jadi selama nggak connect ke internet, ini lebih aman dari para hacker. Karena kalau mau buka ini harus punya seed phrase-nya yang kalian simpan pribadi. Nah, kalau hot wallet kan selalu terkonek di internet. Jadinya ya selama terkonek di internet, ruang untuk hacking atau peretasan itu lebih mudah lah. Relatif lebih mudah, bukan gampang. Nah, intinya kenapa pakai cold wallet? Tuh intinya biar lebih aman, terus juga biar lebih sulit diretas. Terus yang paling penting biar tangan kalian gak gatel guys. Karena kalau misalnya di cold wallet, kalau mau pakai harus dikonekin dulu, terus harus transfer ke exchange dulu, terus baru bisa jual. Jadi kalau misalnya kalian niatnya hold atau investasi jangka panjang, ini tuh bisa menahan kegatelan kalian untuk jual secara impulsif. Nah, terus kalau misalnya cold wallet ini hilang, nah kalian tuh ya ada caranya sih, masing-masing punya cara yang berbeda, tapi yang relatif sama itu kalian yang penting punya seed phrase-nya atau kata 24 kata sandi yang tadi gue bilang. 24 kata itulah yang bisa dicatat di kertasnya masing-masing. Nah, 24 kata itu intinya kalau ini rusak atau hilang, itu tuh 24 katanya bisa ditransfer ke wallet yang jenisnya sama juga. Dan nanti kalau udah kalian masukin, nanti tuh dana kalian bisa tersedia di wallet baru kalian atau wallet yang misal kalian beli lagi lah atau udah malas pakai yang kayak gini. Oke guys, gitu aja video perbandingan ini. Kalau misalnya agak panjang, mohon maaf, tapi gue berusaha mengasih informasi yang selengkap mungkin karena belum ada yang komparasi antara ketiga cold wallet ini. Kalau misalnya ada yang masih mau ditanya, langsung aja komen di video ini, atau ada saran lain kita harus ngapain atau bandingin apapun, langsung aja komen di video ini guys, biar bisa membantu kalian. Kalau misalnya ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi, semua bisa kripto.